Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Ilhamdi dari calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan membawakan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam sumber pengolahan sumber daya. Apa tujuan dari pembelajaran khusus kita? Yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan baca dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik yang baik ini. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut? Visi dari video tersebut adalah terwujudnya kelas impian yang sesuai untuk pembelajaran yang lebih menarik. Pertanyaan kedua, apakah prakasa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakasa perubahan yang ada adalah mewujudkan kelas yang nyaman untuk menyenangkan untuk pembelajaran. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk pembelajaran. Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan baca? Kita lihat untuk tahapan baca yang B, buat pertanyaan. Yang pertama, guru menuliskan kata penyemangat belajar dan kemudian guru tersebut mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis tersebut. Kedua, guru menggali informasi yang pendapat dan pengalaman murid terkait kelas yang dianggap menyenangkan oleh murid. Yang ketiga, guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas tersebut. A. Ambil pembelajaran. Yang pertama, guru meminta seluruh murid untuk berkunjung pada jam istirahat di kelas 2 sampai kelas 6 dengan tujuan mencari inspirasi tentang kelas yang menjadi penyemangat belajar. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa saja yang disukai kelas tersebut. Murid bertanya pada murid lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan dalam pembelajaran. Setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. B. G. Gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagi kepada tiap kelompok kelas tersebut. Guru meminta murid untuk menutup matanya dan bisa membayangkan kelas apa yang menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman yang sesuai dengan apa yang mereka bayangkan nanti. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya tentang kelas impian di depan kelas. J. Jabarkan rencana. Murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat dalam belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Yang terakhir, guru membagikan tugas kepada setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. A. Atur eksekusi. Yang pertama, murid diberi kesempatan untuk berkolaborasi untuk menentukan pembagian kelas dalam kelompok. Yang kedua, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan penataan kelas impian. Yang ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang keempat, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambarkan dalam tayangan video tersebut? Peran pemimpin yang digambarkan yang pertama, pemimpin pembelajar yang berfokus pada berpikir, berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Yang kedua, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain, dalam artinya seorang murid.
Yang ketiga, pemimpin yang dapat memberikan kompensasi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolah. Apa saja modal yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana manfaatnya? Yang pertama, modal itu adalah modal manusia. Guru harus mampu mempunyai strategi dalam memetakan kemampuan peserta didik sehingga tercipta kelas yang kondusif. Murid yang sangat kooperatif, kreatif, dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, modal fisik, yaitu guru harus bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Guru harus bisa berkolaborasi dan meminta izin wali kelas atau guru kelas 2 sampai kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Yang ketiga, modal fisik, yaitu yang pertama, bangunan kelas yang dapat ditata atau dirapikan sesuai dengan impian murid, mengisi dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak, rak buku-buku untuk penunjang pembelajaran. Yang terakhir, meja dan kursi dapat diubah agar bisa nyaman bagi murid untuk belajar. Selanjutnya, modal lingkungan atau alam. Yang pertama adalah guru dan murid memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang bisa digunakan untuk menghias dinding. Yang kedua, guru dan murid memanfaatkan bahan sisa yang dapat digunakan untuk menghias dinding kelas. Yang ketiga, selanjutnya modal finansial, yaitu pertama, guru memanfaatkan dana BOS yang digunakan untuk kepentingan belajar murid. Yang kedua, uang kas yang dikumpulkan untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Modal politik adalah kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Modal agama adalah karakter, santun, dan hormat kepada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah. Sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan impian kelas. Selanjutnya, sikap ramah dan saling menyapa dengan sopan antara sesama guru dalam bertemu. Terima kasih. Demikianlah video dari saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.